Usulan ini dinilai oleh sebagian kalangan memberatkan calon perseorangan dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 29 September 2015. Maraknya kasus korupsi di tengah lingkungan administrasi publik masih terus menjadi momok di Indonesia. Bahkan tak sedikit kepala daerah yang terlibat dalam kasus suap atau gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana berangin-angin pada Selasa 18 Januari 2022. Hal ini menambah catatan kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum sekalian, perkenalkan kami tim kontra Abdul Muiz dengan saya Nesfu Ayu Atika selaku pembicara pertama, Sinta Lorencia selaku pembicara kedua, dan Jennifer Laura Baksin selaku pembicara ketiga. Kedua rekan saya yang akan memberikan data dan bukti faktual serta bidasan terkait argumen tim kami terhadap mosi penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Comuni observantia non et residendum, tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang menandakan maksud yang ada di dalam pikirannya. Dewan Juri yang terhormat, definisi calon independen yang dimaksud dalam keputusan Mahkamah Konstitusi adalah calon perseorangan yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya. Sederhananya, calon independen adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa disokong oleh parpol atas nama diri sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini, tim kami melihat pada pilkada yang berlangsung terdapat dua faktor yang berperan penting, yakni kekuatan primordial dan kekuatan uang. Kelebihan yang mungkin didapat dari calon independen adalah dapat mengurangi mahalnya mahar yang harus dibayarkan kepada partai politik. Belum lagi perjanjian yang harus dipenuhi kepada partai politik sekiranya memenangkan pilkada. Dengan menjadi calon independen, hal sejenis itu tidak perlu dirisaukan lagi, dan apabila ia berhasil, maka semuanya berkat keringat dan kerja keras timnya sendiri. Calon independen pun dapat terhindar dari utang-utang dan utang budi pada partai politik sehingga dapat berlaku adil dan transparan dalam memimpin daerahnya atau menerapkan kebijakan publiknya. Praktik pemerintahan diharapkan bebas dari KKN, pengelolaan APBD bisa efektif, transparan, dan bebas praktik politik uang atau money politik, sehingga alhasil tingkat kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dapat ditingkatkan. Tidak dapat dipungkiri juga apabila penghapusan calon independen akan mengakibatkan sebuah pemerintahan oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Dewan Juri yang terhormat, ketidakpercayaan akan calon yang berasal dari partai politik ini dapat menemui jalan tengah, yakni dengan hadirnya calon independen. Calon independen dapat dianggap sebagai simbol lahirnya solusi atau alternatif atas pilihan lain yang lebih netral dan diharapkan sesuai dengan harapan rakyat selaku pemilih. Calon independen dinilai mempunyai kualitas pemimpin, integritas tinggi, dan didukung oleh publik yang mana dapat mengubah peta dan struktur politik Indonesia, seperti pemuka agama dan tokoh masyarakat yang dianggap karismatik dan memiliki pengaruh dapat maju menjadi calon kepala daerah. Sekian argumen yang dapat saya bangun sebagai pembicara pertama, dan argumen selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya sebagai pembicara kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politia legis non legis politi adoptanda, yang artinya politik harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Sinta Lorencia selaku pembicara kedua dari tim kontra Abdul Muiz dengan mosi penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Tim kami menyajikan 4 tujuan dan juga urgensi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni yang pertama, pemilihan kepala daerah bisa mengembalikan hak rakyat untuk menentukan langsung pemimpinnya. Yang kedua, memunculkan pemimpin yang aspiratif. Yang ketiga, menciptakan stabilitas politik di daerah. Yang keempat, menghilangkan praktik money politik atau politik uang. Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai proses demokrasi yang nyata di tingkat daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah. Menganalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta memperhatikan perintah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59A, Komisi Pemilihan Umum Daerah memiliki tugas merumuskan aturan mengenai penetapan jumlah minimal dukungan dan format dukungan yang akan digunakan oleh calon independen untuk memenuhi syarat administrasi. Peran KPUD telah ditetapkan dalam Peraturan KPUD dan Wakil Kepala Daerah dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 yang membahas mengenai tata cara pencalonan baik jalur dukungan partai politik maupun jalur perseorangan atau independen.
Sesuai dengan amanat dari revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi, secara hukum diperbolehkannya calon independen untuk bersaing merupakan satu yang sangat adil. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum, dengan diakomodirnya calon independen akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang bersih, bermoral, dan mementingkan kepentingan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita kaji kembali bahwa partai politik tidak dikelola secara demokrasi melainkan oligarki dan juga personalistik. Sedangkan pilkada yang dilaksanakan melalui DPRD akan merampas hak politik dan kebebasan masyarakat untuk memilih calon pemimpin di daerahnya. Pencalonan independen merupakan representatif rakyat secara langsung sebagai bentuk nyata demokrasi. Salah satu contoh tindakan nyata money politik yang terjadi adalah di Nias, operasi tangkap tangan terhadap seorang calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara yang diusung dari Partai Gerindra, yang juga merupakan ketua tim pemenangan calon presiden nomor urut 2 di Pulau Nias yang berinisial DRG, tertangkap basah dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar 60 juta dan dokumen lain. Uang tersebut akan dibagikan kepada 2.400 orang. Nah, meninjau dari survei dari Pusat Polling Indonesia mencatat persepsi publik terhadap partai politik yang paling bersih dari kasus korupsi dan pro pemberantasan korupsi, yang nyatanya PDIP teratas dengan angka 15,7%, Gerindra 10%, dan posisi ketiga ada PKS yang besar 7,8%. Selain soal korupsi, survei Puspol juga mendata elektabilitas partai politik. Nah, PDIP masih menduduki peringkat teratas dengan pencapaian persentase 22,3%. Gerindra dan PKB membuntuti PDIP di 13,4% dan 9%. Setelah PKB ada Golkar 8,4%, PKS 7,4%, Demokrat sebesar 5,3%, Nasdem 4,3%, P3 2,8%, dan PAN 1,8%. Sebagai contoh, kita ulas kembali. Februari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap basah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam operasi tangkap tangan kasus suap tindak pidana korupsi kontraktor dengan dugaan memberi suap senilai $150.000 Singapura dan uang senilai 2 miliar rupiah. Dewan Juri yang terhormat, partai politik belum mampu mengatasi persoalan yang ada di Indonesia dan belum dapat mengakomodir kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik. Yang lebih ironi, mekanisme pilkada melalui DPRD membuat proses demokrasi menjadi tidak transparan karena publik tidak tahu latar belakang figur yang diusung partai politik, dan juga politik uang yang menjamur di Indonesia yang sudah menjadi rantai makanan bagi calon yang akan diusung partai politik. Mahar yang sangat tinggi untuk mendapatkan kursi di pemerintahan tidak luput dari politik balas budi imbal jasa terhadap partai politik. Lingkaran inilah yang akan menjadikan money politik tidak dapat diuraikan, dan jika independen dihapus maka sama saja mencederai DPD RI di MPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian pemaparan argumen dari saya selaku pembicara kedua tim kontra Abdul Muiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum sekalian, perkenalkan kami tim kontra Abdul Muiz dengan saya Jennifer Laura Baksin selaku pembicara ketiga yang akan menegaskan kembali dan memberikan fakta nyata terkait argumen tim kami terhadap mosi penghapusan calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. Lex regicit superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah rekan saya sampaikan, gagasan ditolaknya calon independen adalah gagasan yang tidak masuk akal dan merupakan bentuk awal dari pemerintahan oligarki. Bagaimana bisa disebut oligarki? Apakah terlalu fatal untuk menyebutkannya? Saya rasa tidak. Mari saya tunjukkan bagaimana gagasan ini sedikit demi sedikit membawa Indonesia ke ambang kehancuran. Calon independen sejatinya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan demokrasi di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, keadaan Indonesia saat ini terlalu carut-marut karena perwakilan rakyat pada bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada kapal yang sama atau kelompok elit kecil dari masyarakat. Dari pelemahan fungsi dan kewenangan KPK hingga proses pengesahan UU TPKS yang terlampau lama, menunjukkan bagaimana buruknya kualitas pejabat-pejabat yang diusung oleh partai politik yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat salah satu contoh baik dan sempurnanya pemimpin daerah independen, yaitu Ridwan Kamil atau yang sering dikenal dengan kesebutan Kang Emil. Kang Emil dikenal akan kebijakan-kebijakan yang kreatif, membangun, tegas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebut saja kebijakannya pada saat COVID-19 melanda, yaitu penyediaan fasilitas kesehatan tanpa menggunakan APBD. Kebijakannya yang terdiri dari penyediaan oksigen, meluncurkan layanan telemedicine dan pengiriman pasien untuk isolasi mandiri dalam menghadapi lonjakan bed occupancy rate atau BOR,
dan menghentikan sejumlah proyek infrastruktur dan mengalihkan anggaran sebesar 140 miliar untuk keperluan obat-obatan gratis bagi pasien COVID-19 yang sedang isoman menuai apresiasi. Atas kebijakan-kebijakan tersebut, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesian Politics Research and Consulting atau IPRC, masyarakat memberikan penilaian kepuasan yang tinggi terhadap kerja Kang Emil, yakni di angka 84,5%. Tak hanya itu, Ridwan Kamil tidak pernah ditemukan melakukan tindak pidana korupsi ataupun terlibat kasus korupsi yang menyeret namanya. Ridwan Kamil bahkan mendukung penanganan korupsi dengan melakukan perbaikan sistem seperti perbaikan lelang dan jasa, dan sistem merit yang meraih juara 1 BKN Awards 2021 sehingga menghindari jual beli jabatan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan kepala daerah lainnya yang diusung oleh partai politik. Kepala daerah yang diusung partai politik sering melakukan tindak pidana korupsi dan tertangkap pada operasi tangkap tangan oleh KPK. Sebut saja Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terseret dengan suap dalam pengadaan barang, jasa, dan lelang jabatan, Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur, yang disangka korupsi suap pengadaan barang, jasa, dan perizinan, dan terbit rencana perangin-angin Bupati Langkat, Sumatera Utara, yang diduga korupsi penerimaan hadiah atau janji proyek. Ketiga kepala daerah ini tertangkap pada bulan yang sama, yaitu bulan Januari 2022. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas kepala daerah di Indonesia karena tidak hanya 1, tetapi 3 kepala daerah tertangkap melakukan korupsi dalam kurun waktu 1 bulan. Ditemukan pula akar masalah dari dilakukannya korupsi adalah karena mahalnya biaya politik yang setidaknya disebabkan 2 hal, yakni politik uang berbentuk mahar politik atau nomination buying dan jual beli suara atau vote buying. Menurut kajian Litbang Kemendagri tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota hingga gubernur membutuhkan biaya sekitar 20-100 miliar. Sementara pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar 5 miliar selama 1 periode. Selain itu, kepala daerah yang diusung oleh partai politik menimbulkan praktek-praktek oligarki yang menyengsarakan masyarakat dari tingkah laku dan perbuatan kepala daerah tersebut. Pemerintah yang terbentuk dari kader-kader politik yang diusung oleh partai politik dengan kualitas diri yang buruk hanya akan menghambat kemajuan Indonesia, bahkan membawa kehancuran, karena dana yang dimiliki oleh masyarakat berputar pada partai politik di mana uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan partai politik itu sendiri dan tidak langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara atau untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini, calon independen adalah solusi utama dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Calon independen terbukti mensejahterakan masyarakat dan membawa masyarakat lebih maju dan makmur. Sekian dari saya, terima kasih. Comuni observantia non est residendum. Tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang menandakan maksud yang ada di dalam pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Niswa Ayu Atika selaku pembicara pertama akan memberikan kesimpulan terkait argumen dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, mengingat partai politik tidak dikelola secara demokrasi, melainkan oligarki, personalistik, hingga praktik politik. Seperti yang kita ketahui, keadaan Indonesia saat ini terlalu carut-marut karena perwakilan rakyat pada bidang eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada kapal yang sama atau kelompok elit kecil dari masyarakat. Dari pelemahan fungsi dan kewenangan KPK hingga proses pengesahan UU TPKS yang terlampau lama menunjukkan bagaimana buruknya kualitas pejabat-pejabat yang diusung oleh partai politik yang ada di Indonesia. Sedangkan pilkada yang dilaksanakan melalui DPRD akan merampas hak politik dan kebebasan masyarakat untuk memilih calon pemimpin di daerahnya masing-masing. Ketidakpercayaan akan calon yang berasal dari partai politik ini dapat menemui jalan tengah, yakni dengan hadirnya calon independen. Calon independen dapat dianggap sebagai simbol lahirnya solusi atau alternatif atas pilihan lain yang lebih netral dan diharapkan sesuai dengan harapan rakyat selaku pemilih. Dan dari data yang telah diberikan oleh rekan saya, tentu saja argumen tim kami merupakan argumen serta solusi yang paling tepat untuk menjawab persoalan mosi perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om.